AudioJungle. Om Swastiastu. Salam guru penggerak. Salam bahagia untuk kita semua. Saya Iputu Tuhardikna, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kelungkung, Bali. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak dan modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari tugas modul 1.4 koneksi antar materi ini adalah: pertama, CGP memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Kedua, CGP dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Berikut adalah kesimpulan mengenai keterkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Selain itu, peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. KHD menjelaskan bahwa pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa, sehingga pendidikan tidak bersifat statis tetapi dinamis. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif dan inovatif. Selain itu, guru juga harus memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya, antara lain, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam pelaksanaannya. Visi akan terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, IA, dengan tahapan Bagja. Tahapan Bagja meliputi: B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Dalam penerapan di sekolah, saya mencoba untuk memulai dari diri dengan membuat kesepakatan kelas dan mengidentifikasi nilai disiplin positif di dalamnya. Kesimpulannya, adapun keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Selanjutnya, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Selain itu, guru juga harus memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman dan berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Adapun refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama: sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Padahal disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. 2. Nilai kebajikan keyakinan kelas. Tujuan ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang.
3. Dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. 4. Kebutuhan dasar manusia, yaitu, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Pada materi segitiga restitusi kita diajarkan menyelesaikan kasus yang biasa terjadi di sekolah dengan tahapan dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan, di mana selama ini saya hanya langsung menjatuhkan hukuman tanpa mengikuti langkah dari segitiga restitusi tersebut. Berdasarkan pembelajaran dari modul 1-4 ini linear dengan pemahaman pada materi sebelumnya, di mana untuk mewujudkan pemikiran KHD dapat menerapkan budaya positif, nilai dan peran guru penggerak, sehingga dapat terwujud dengan dukungan dari semua pihak. Pertanyaan kedua. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam menangani masalah murid selama ini kurang tepat. Bukan menilai posisi kontrol mana yang paling baik, namun menyesuaikan permasalahan yang ada. Yang ditekankan adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran diri pada murid dalam melakukan hal-hal positif. Saya juga mengalami perubahan dalam menangani masalah siswa. Sekarang, saya lebih sering membimbing siswa untuk menemukan solusi atas masalah mereka sendiri dengan bertanya, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Metode ini lebih memberdayakan siswa dan mengajarkan mereka tanggung jawab. Pertanyaan ketiga. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami terkait penerapan budaya positif yaitu rasa keinginan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan penerapan budaya positif. Namun seringkali masalah tersebut berbenturan dengan aturan sekolah yang menurut pendapat saya, kita tidak bisa menerapkan segitiga restitusi pada kasus-kasus tertentu. Semisal, anak yang terlibat kenakalan, apakah cukup dengan menerapkan segitiga restitusi? Hal inilah yang akan saya bangun dengan menyadarkan seluruh komponen warga sekolah untuk bertindak preventif dalam menekan masalah yang timbul di sekolah. Saya berkeinginan untuk memposisikan diri sebagai manajer, namun kebiasaan dan budaya di sekolah saat ini masih menerapkan hukuman sebagai tindakan yang paling efektif dalam menerapkan kedisiplinan pada anak. Namun setelah tahu tentang modul ini, cara tersebut kurang tepat dalam penerapannya. Sehingga setelah adanya pencerahan dalam memberikan konsekuensi hingga restitusi pada siswa, hal ini menjadi langkah yang cukup baik bagi saya dan guru lain dalam menerapkan keyakinan yang ada di sekolah. Pertanyaan keempat. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya selama ini dalam mendisiplinkan siswa masih berada pada tingkatan sebagai penghukum dalam posisi kontrol. Saya memiliki keinginan untuk memposisikan diri sebagai seorang manajer, berusaha memperbaiki kesalahan yang sudah saya lakukan pada waktu sebelumnya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi yang efektif agar bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dalam menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Pertanyaan kelima. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya sekolah saya sudah menerapkan budaya positif. Hal itu diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan pembiasaan pagi yaitu Trisandia bersama, pembiasaan nasionalisme dan membangun spirit serta giat kolaboratif lainnya yang dapat membentuk karakter budaya positif. Hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut yaitu terkait sosialisasi nilai kebajikan yang harus dimiliki setiap anak serta keyakinan kelas, karena masih banyak guru dan murid belum memahami perbedaan keyakinan kelas dan aturan kelas. Hal yang perlu diperbaiki yaitu terkait posisi kontrol. Selama ini masih berada pada posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, kedepannya saya berkeinginan berada posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah pada anak. Pertanyaan keenam. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul posisi kontrol, posisi yang sering saya terapkan ketika berinteraksi dengan murid adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu merasa dua hal itu merupakan cara yang sudah benar dan terbaik karena selama ini hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang menjadi budaya.
Selain itu, cara yang saya terapkan kadang membuahkan hasil, terkadang gagal, bahkan peristiwa yang sama terulang kembali alias bersifat sementara. Setelah mempelajari teori posisi kontrol, posisi yang saya gunakan yaitu sebagai pemantau dan manajer, perasaan saya yaitu menjadi lebih tenang, murid lebih mudah menerima dan sadar tentang kesalahan yang diperbuat sehingga murid menjadi tergerak hatinya untuk berubah dari dalam dirinya sendiri, bukan dari paksaan dari luar. Perbedaan yang paling menonjol yaitu, jika kita memposisikan diri sebagai penghukum, maka perubahan murid hanya bersifat sementara, sedangkan ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, maka murid akan tergerak hatinya untuk berbuat dan memperbaiki kesalahan dan perubahan tersebut tidak bersifat sementara. Pertanyaan ketujuh. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun mungkin tidak runtut dan tidak semua langkah-langkah restitusi diterapkan. Sebelumnya saya sudah melakukan langkah segitiga restitusi namun tidak secara urut dan benar. Dalam hal ini saya melakukan hanya sebatas memvalidasi tindakan yang salah yang dilanjutkan dengan proses menghukum, sehingga dua langkah segitiga restitusi yang lainnya belum dilakukan. Pertanyaan ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Adapun hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja melainkan juga harus dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri murid saat berada di lingkungan manapun dia berada. Untuk itu, perlu adanya kolaborasi semua stakeholder warga sekolah dan lingkungan masyarakat dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Penerapan budaya positif ini sesuai dengan konsep Trikaya Parisuddha di Bali yaitu dimulai dari berpikir, berkata dan berbuat atau perilaku yang baik dan benar, positif, sehingga tercipta harmoni sesuai landasan Trihitakarana. Sebelum saya akhiri, saya ingin menampilkan rancangan tindakan aksi nyata yang akan saya laksanakan pada kegiatan berikutnya. Adapun rancangannya seperti pada slide berikut ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga bermanfaat. Saya Iputu Hardikna mengucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, salam sehat dan bahagia untuk kita semua.